Halo kawan-kawan, selamat datang lagi lah kalian di channel kami yang satu ini, Aha Misteri. Kayak biasa, di video kali ini aku bakal ngebahas yang agak ngeri-ngeri sedap. Kisah ini adalah cerita dari seorang dokter yang udah ngebunuh lebih dari 250 orang pasiennya. Dari judulnya aja udah ngeri. Karena ya tau lah kalian, dokter itu kerjaannya ya harusnya nyelamatin orang. Tapi si kawan dalam cerita kita ini malah ngebunuh segitu banyak orang. Pasti udah langsung penasaran aja kalian kan? Tapi tunggu dulu, kalian siapin dulu tempat duduk yang nyaman, kopi segelas, rokok sebatang. Udah? Ya udah, aku mulai nih ya. Nama tokoh utama kita ini Harold Frederick Shipman. Dia itu dokter yang lahir di tanggal 14 Januari 1947 di Nottingham sana. Di mana itu Nottingham bang? Dekat rumah si Ucok di simpang rambutan. Ya nggak tahu juga lah kuak. Di waktu kecil dulu, si Shipman ini anaknya termasuk pandai di kelas dia. Selain punya otak cerdas, dia juga jago olahraga. Biasa kalau di Indonesia, pastilah anak-anak kayak gini jadi incaran cewek-cewek. Cuman karena banyak prestasi, si kawan ini jadi sombong. Nggak level aku sama kalian. Mungkin kayak gitu pikiran dia. Makanya dia nggak punya banyak kawan waktu masa remaja. Ya kayak mana Wak? Mana ada orang yang tahan sama kawan yang sombong kayak gitu ya kan? Ada satu kawan aku si Ucok yang kayak dia ini. Misalnya dulu, ada satu kejadian waktu baru siap ujian. Ceritanya, satu kelas kami dapat nilai jelek. Tiba-tiba si Ucok nangis. Sikit kali nilai aku. Sebagai kawan yang baik, ku hiburlah dia ya kan. Ku bilang, sabar Cok. Semua kita ini nilainya jelek. Memang berapa nilaimu? Ku tanya sama aku. Waktu dikasih nampak, nilai dia 97. Kurang 3 dapat 100. Sedangkan aku 42. Apa nggak pengen kalian tabok pakai kursi kawan kayak gini, ya kan? Mungkin kayak gitulah juga perasaan kawan-kawan si Shipman, makanya dia dijauhin. Kalau dalam keluarga, dia ini anak kesayangan mamanya. Tapi sayang, mamanya kena penyakit kanker paru. Sebagai anak yang baik, dijagain sama dikawanilah mama dia ngejalanin perawatan. Tapi ya kayak mana, pasien kanker itu kalau udah stadium lanjut, pasti kesakitan kali. Nah, di sini dia ngelihat mamanya kesakitan. Dan dokter nyuntikin morfin buat mama dia. Habis dikasih morfin, seketika mamanya telang langsung. Dari sini, si Shipman kagum kali sama obat-obat morfin untuk ngilangin rasa sakit itu. Gak lama habis itu, mamanya meninggal di bulan Juni tahun 1963. Kayak layaknya cerita dokter lain, habis meninggalnya mama dia, si Shipman bertekad untuk jadi seorang dokter. Aku harus jadi dokter yang bisa nyelamatin banyak orang. Mungkin gitulah niat awal dia. Habis tamat SMA, ngeteslah dia di sekolah kedokteran, tapi gagal. Terus dicobanya lagi tahun depan dan berhasil. Dari sini kita belajar bahwa gagal sekali itu bukan berarti gagal selamanya. Jadi buat kalian yang belum berhasil gapai mimpi, jangan mudah kali nyerah kalian. Aku yakin kalian pasti berhasil. Itulah sekilas motivasi dari aku. Garing. Sekarang kita lanjut dulu ke kasus Shipman ini. Habis lulus, di tahun 1974, dia mulai ngejalanin kehidupan jadi dokter. Tapi baru mulai aja udah buat masalah. Ketahuan pula kalau dia kecanduan sama obat penghilang rasa sakit. Nggak etis lah kalau ada dokter kayak gini. Jadi dikeluarin lah si Shipman dari situ. Cuman beberapa tahun habis itu, dia diterima jadi dokter umum di Donnybrook, rumah sakit di daerah Hyde. Di sana dia nggak banyak buat masalah. Paling ya cuma terkenal sombong aja sama junior-junior dia. Tapi rupanya ada dokter yang ngeh kalau ada yang aneh nih sama kematian-kematian pasien yang ditangani sama si Shipman. Menurut dokter itu, kok tinggi kali tingkat kematian dari pasien-pasien Shipman ini. Kondisinya pun hampir sama semua. Waktu ditanya, si Shipman bilang, "Alah, biasa itu, memang udah ajalnya kayak gitu, mana ada karena aku," kata Shipman. Tapi kejadian ini nggak berhenti-berhenti. Makanya ada dokter lain yang namanya dokter Susan yang bahkan bertindak lebih jauh buat ngabari polisi supaya dilakuin penyelidikan. Cuman dari hasil penyelidikan gak ada bukti kuat kalau si Shipman ngelakuin suatu kejahatan. Dari rekam medis juga yang didapat normal-normal aja. Untungnya ada satu kasus yang berhasil ngebuat kejahatan si dokter kematian ini pelan-pelan mulai keungkap. Kasus ini adalah kematian dari nenek-nenek 81 tahun yang terjadi nggak lama setelah dikunjungi sama si Shipman. Di sini dia buat kesalahan, bukan cuma malsuin penyebab kematian nenek ini, tapi dia juga ngebuat surat wasiat palsu yang isinya bilang kalau semua harta diwariskan ke dokter Shipman. Sialnya, rupanya anak kandung nenek itu adalah pengacara. Kalau udah berurusan sama pengacara, pasti bakal panjang. Ngedengar kabar mamanya meninggal tiba-tiba, naik pitam lah anak dia.
Aku yang selalu ngurusin mama aku juga yang selalu ngurusin berkas-berkas dia. Jadi nggak mungkin mama aku tiba-tiba meninggal dan dokter itu dikasih warisan, kata anaknya. Kejanggalan ini maksa polisi buat ngelakuin otopsi pada mayat nenek. Kaget kali mereka waktu ngejumpain, ternyata sebelum meninggal dia dikasih morfin dalam dosis besar yang bisa sampai mematikan. Ya udah pastilah, siapa lagi yang ngasih kalau bukan si Shipman. Dari sini mulai dapat titik terang tentang kejahatan dokter kematian kita ini. Seiring penyelidikan, dia juga kebukti ngebunuh sekitar 15 orang lain dan dugaan total korbannya bahkan diperkirain lebih dari 250 orang. Memang targetnya itu banyaknya orang tua, karena lebih aman buat dibuat penyebab kematian orang tua itu karena penyebab alami. Ngeri kali ya kan? Cuman masalahnya waktu diinterogasi atau ditanya-tanya, si Shipman ini nggak mau ngakuin satupun tuduhan yang ada. Tapi ya karena bukti udah jelas, buat apa lagi dia diperiksa? Dia tetap aja divonis penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan dibebasin. Istrinya pun menolak ngakuin suaminya itu bersalah, walaupun udah diyakinin dengan berbagai cara. Akhir dari cerita dia adalah bunuh dirinya si Shipman dengan gantung diri ngegunain spray di selnya di malam ulang tahun dia yang ke-58. Tepatnya di tanggal 13 Januari 2005. Kejam kali kok bang. Ngebunuh orang tega, baru dihukum sebentar udah bunuh diri. Sampai sekarang cuman dialah dokter dengan rekor ngebunuh paling banyak dalam sejarah. Ngeri kali ya kan? Itu dia kawan-kawan, cerita kita kali ini tentang dokter kematian yang ngebunuh lebih dari 250 pasiennya. Kayak mana? Menarik ya kan? Buat kalian yang mau request cerita lain, langsung aja di kolom komentar. Aku juga makasih kali buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel AHA Misteri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat kalian ya. Assalamualaikum.